Hai Tribuners, selamat sore Medan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Bentar lagi kita buka. Bentar laginya tuh 2 jam lebih juga sih. Oke, seperti biasa nih di Selamat Sore Medan kita udah punya 3 berita yang siap dibagikan untuk Tribuners kalian bersama aku Risya dan Aku Tria. Oke, nah di berita pertama ini Kak, ini ada informasi yang menggemparkan media sosial nih. Jadi ada seorang pria nih, diduga berasal dari kota tebing tinggi ya, Sumatera Utara, mengklaim dirinya adalah seorang nabi. Ini lagi-lagi ada jaketnya gini-gini ya. Ini bukan yang pertama dirinya, ya. iya. Gini. Udah kesekian kalinya nih. Nah jadi aksinya ini mengklaim sebagai nabi, dia sebarluaskan melalui akun Facebook miliknya. Namanya itu @nabi_Janes tuh. Stalking lah sana. Nabi_Janes. Dalam video itu, Janes mengatakan bahwa dirinya mendapatkan anugerah berupa mukjizat multi super telepati. Apa itu? Multi super telepati, main kali. Jadi dia gini Kak bilangnya, hari ini tanggal 18 Maret 2024 saya Janes Kilondias, saya adalah nabi yang diutus untuk mendampingi umat Islam katanya. Terus saya adalah nabi yang memiliki mukjizat multi super telepati di mana penglihatan, pendengaran, pikiran, rasa dan suara hati saya terhubung secara permanen dengan manusia lainnya. Dengan manusia lainnya. Nah, Janis mengatakan setelah melewati proses yang panjang, tiba saatnya ia mengabarkan pada dunia untuk membubarkan agama Islam sesuai dari petunjuk Tuhan Yang Maha Esa, yaitu berupa wahyu, firman, atau pesan spiritual yang diturunkan pada tanggal 29 November 2020. Ya, 2020 yang berisikan notabene dan 19 Februari 2021 yang berisikan asimilasi. Kok ada-ada aja ini Udah ya? lama berarti ya videonya tuh. Enggak, ininya dia mendapatkan apa tadi? Mendapatkan notabene dan asimilasinya itu pada beberapa tahun lalu. Nah, aksinya ini tentunya dibanjiri sama komentar netizen ya. Video latar siaran yang ia sampaikan diduga dilakukan di sekitaran lapangan golf PTPN 4 Pabatu, Kabupaten Serdang Bedagai. Namun teranyar, akun Facebook ini pun tak lagi bisa diakses secara umum. Mak kena ban nggak ya? Iyalah. Oke, untuk informasi lebih lengkapnya lagi, kira-kira kayak mana ya videonya? Ini kita saksikan dulu video yang berikut ini. Hari ini, tanggal 18 Maret 2024, saya, Janes Kilondias, saya adalah nabi yang diutus untuk mendampingi umat muslim. Saya adalah nabi yang memiliki mukjizat multi super telepati, yaitu di mana penglihatan, pendengaran, pikiran, rasa, dan suara hati saya terhubung secara permanen dengan manusia lainnya. Pada hari ini, setelah melewati proses yang panjang, maka tiba saatnya saya harus mengabarkan pada dunia untuk segera membubarkan agama Islam sesuai dengan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa yang telah kita terima bersama dalam 2 waktu, yaitu berupa wahyu atau firman atau pesan spiritual yang diturunkan pada tanggal 29 November 2020 yang berisikan notabene dan 19 Februari 2021 yang berisikan asimilasi. Demikian kabar ini saya sampaikan demi kepentingan seluruh umat manusia. Manusia sejati adalah manusia yang patuh akan perintah penciptanya, yaitu kepada Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih. Itu dia ya. Kocak juga ya. Ben lah akunnya tadi. Tapi kira-kira di mana lah keberadaan abang itu sekarang ya? Untuk informasi selanjutnya kita sudah terhubung nih bersama reporter kita di lapangan, ada Bang Alija. Halo Bang Alija, selamat sore. Ini kenapa nggak pasang? Halo Ica dan Pia, selamat sore. Selamat sore ya Bang. Masih puasa Bang? Gimana puasanya Bang, lancar? Aman ya? Aman. Hujan soalnya 1 hari ini nih, jadi kayak nggak capek kali kita ya kan? Iya. Abang lagi di tebing ini? Enggak, ini lagi di Siantar. Oh lagi di Siantar. Gimana cuaca di Siantar Bang? Syukurnya setelah
7 hari kita puasa ya, baru ini hujan. Baru ini hujan sama. Di Medan semalam juga hujan deh di Medan. Tapi hari ini deras sekali ya. Oke, Bang Alica boleh dijelasin nih terkait si aksi siapa nih tadi namanya? Nabi Janes ini, si Janes ini, dan sekarang di mana keberadaannya, Bang? Ya, jadi baru-baru semalam sore kita dapat terima video viral dari Facebook itu ya, yang Nabi_Janes yang mengklaim dirinya sebagai nabi yang punya tugas untuk membubarkan agama Islam ya. Jadi setelah kita cari tahu, ternyata beliau ini memang asli orang tebing tinggi ya. Setelah kita dengan kawan-kawan kita dapatkan kontak HP-nya, kontak beliau juga nggak bisa lagi dihubungi gitu. Usianya 35 tahun dan pekerjaan wira swasta. Terkait dengan status perkawinan dari yang bersangkutan kita juga belum peroleh ya. Kita tadi sudah telepon Kasih Humas Polres Tebing Tinggi, AKP Agus Adianto. Beliau menyampaikan sudah mengamankan saudara Janes Kilondias. Kemudian sedang dilakukan pendalaman apakah yang bersangkutan ini mengalami gangguan kejiwaan ya, itu sedang dilakukan observasi. Begitu, Ica dan Tria. Oke, berarti untuk keberadaan si Janes sendiri juga belum tahu, nggak tahu di mana ya, Bang ya? Nah, Janes sendiri udah diamankan ya. Oh, sudah diamankan. Sudah diamankan di Polres, sedang dilakukan pendalaman terkait apa motifnya, kemudian latar belakang dan dorongan sehingga dia dengan percaya diri mengklaim dirinya sebagai nabi. Selain itu, polisi juga sedang mencari keberadaan perekam video ini gitu, karena diduga dalam aksi ini Janes tidak sendiri, dia diduga dengan salah seorang temannya yang lain, gitu Ica. Oke, nah ini kan ada nggak Bang? Apa ya, rekam jejak si Janes ini, rekam jejaknya yang nggak baik gitu, yang apalah, yang nyeleneh lah gitu ya, soalnya dia membuat aksi yang nyeleneh seperti ini gitu kan. Nah kita memang belum sampai ke sana ya Ica, karena memang jarak Ciamet ke tebing agak 50 km kebetulan tadi juga hujan deras sampai sekitar pukul 2:30. Jadi memang komunikasi yang masih kita lakukan untuk memperoleh informasi itu hanya dari Polres Tebing Tinggi. Kita belum tahu, kita masih tanya juga dengan teman-teman ini gimana profil keseharian dia, karena memang yang pasti dia memang sudah orang tebing tinggi ya. Untuk lebih jelas apakah memang punya track record kasus hukum dan sebagainya, kita juga masih kumpulkan, masih mencari informasinya ya. Oke, tapi ini akun Facebooknya kan hilang Bang, itu tuh di ban atau memang dia yang nonaktifkan sendiri? Nah, itu kita nggak tahu, karena memang kemarin sore sendiri itu yang bagikan udah sekitar 800-an. Yang mungkin nge-share ya? Sudah ada yang mereport mungkin ya, gitu. Berarti ini videonya bukan yang pertama kali ya Bang? Enggak, ini yang pertama ya. Oh, ini yang pertama. Ini yang pertama. Ya. Oke, ini kan dijelaskan kalau lokasi pembuatan video itu Bang diduga ya di sekitaran lapangan golf PTPN 4 Pak Batu Serdang Bedagai. Apakah itu sudah dapat informasinya Bang, benar apa enggak? Sebenarnya ya sebagai orang tebing gini semua orang juga udah tahu kayak gitu ya. Iya. Di lapangan golf ini memang cukup terbuka ya, diakses bisa dari beberapa titik masuk gitu. Jadi tidak harus lapor dengan petugas satpam gitu. Kita bisa kapan saja. Jadi memang ini di lapangan golf ini memang tempat nongkrongnya anak-anak senja orang tebing dan orang sergir gitu. Anak senja jadi sambil memang minum kopi ya bisa diakses ke semuanya tanpa harus izin. Jadi hal-hal seperti ini memang mungkin bahkan saya perkirakan PTPN nggak tahu begitu sih. Karena memang banyak sih yang nongkrong di sini memang sore-sore gitu, akhir pekan gitu. Jadi bebas ya Bang ya aksesnya ya. Bebas gitu. Iya. Oke, ada lagi Kak Tri ya? Cukup ya? Terima kasih banyak Bang Alija atas informasinya. Ditunggu nih updatean mengenai ini apa, sehat nggak ya memang mental dia ini atau gimana. Selamat beraktivitas kembali, selamat puasa, selamat sore Bang Alija. Ya, selamat berpuasa Ica dan Tria, selamat sore. Oke. Kayaknya kena mental ini dia, Ca. Ada gangguan jiwa ya? Iya. Mungkin ya.
Tapi dia tuh niat nggak sih Kak? Buatnya tadi kok nggak salah dia pakai ini ya, pakai apa tuh namanya, mic gitu. Iya. Kayak sarap apa ya, mic clip on gitu ya. Iya. Berarti kan dia niat Niat. dan ada apa ya? Ada alat-alat untuk buat konten gitu. Iya. Terus ada podiumnya lagi. Ada podiumnya. Kan tertata itu kan, Ca. Dari mana dia menyiapkan itu semua gitu ya? Oke, apakah sebelumnya dia content creator ya? Kayak Kak Tria. Oke lah ya. Nah, untuk berita kedua ini ada berita yang sangat memprihatinkan dari Samosir ya Kak Tria. Apa Iya. nih Kak Tria? Beritanya Jadi boleh dibacakan. ini ada abang bunuh adik kandung sendiri terjadi di Samosir. Peristiwa sontak menyita perhatian warga sekitar. Diduga hanya karena menanam ubi. Abang kandung yang berinisial FS 60 warga desa Sianting Anting, Kecamatan Pengururan, Kabupaten Samosir tega memukul adik kandungnya RS 58 tahun hingga tewas. Waduh. Pada Selasa 19 Maret 2024. Jadi nih, Kasat Reskrim Polres Samosir AKP Natar Sibarani mengatakan pihaknya mendapatkan informasi sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat bahwa terjadinya pembunuhan antara saudara kandung di desa tersebut. Sekitar pukul 10, Oke. korban adiknya ditemukan tewas di belakang rumahnya. Jadi motifnya pembunuhan ini akibat sakit hati. Oh, berarti abangnya ini katanya sakit hati ya karena nanam ubi tadi ya. Nanam ubi. Nah, ya, untuk informasi selanjutnya lagi Tribuners, ini kita sudah terhubung bersama reporter kita di lapangan, ada Bang Maurits. Halo Bang Maurits, selamat sore. Halo Bang Maurits. Ya, selamat sore. Untuk kakak berdua, saya dalam perjalanan sekarang, jadi sambil Oke. perjalanan. Oke, it's okay Bang. Oke Bang Maurits, mungkin boleh sebelumnya itu dijelaskan dulu terkait bagaimana nih kronologi kasus abang bunuh adik kandung. Nah, berawal dari rasa sakit hati ya, si adik sendiri menanam ubi tepat di belakang rumahnya yang berjarak 1 meter dari pintu belakang rumah dari kakak korban. Oke. Dan mereka sempat cekcok, lalu terjadilah proses pembantaian itu, pembunuhan ya, bukan pembantaian, pembunuhan itu menggunakan kayu, sepotong kayu berukuran 1 meter. Dan pada akhirnya hal ini diketahui oleh warga sekitar dan segera melaporkannya ke pihak kepolisian. Dan saat ini pihak kepolisian masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara. Dan tersangka sudah diamankan di Mapolres Samosir, Kak. Oke, nah berarti si korban ini dinyatakan meninggal tuh di TKP ya Bang ya, di belakang rumahnya itu ya? Ya, di TKP. Dia sudah dalam keadaan bersimbah darah. Waduh. Dan kalau kita lihat arealnya kan bukan juga yang padat penduduk. Jadi artinya masyarakat juga bisa saja ini ya, tidak langsung begitu tahu informasi. Dan yang paling menarik juga bahwa ketika pembunuhan terjadi atau setelah pembunuhan terjadi, tersangka itu masih sempat lari ke semak-semak yang berjarak 1 kilometer. Maka dia melarikan diri dan ia ditemukan oleh pihak kepolisian itu sekitar 5 jam dari awal pencarian begitu. Cukup jauh juga berarti dia ya. Nah, pas terjadinya pemukulan hingga menyebabkan korban tewas ini Bang, apakah ada saksi mata yang menyaksikan atau memang pure mereka berdua aja nih di TKP? Sampai sekarang masih karena kita belum ke TKP, dari pihak kepolisian mengatakan ya ada warga, pasti ada yang melihat juga, setidaknya bukan pertengkarannya dilihat, tapi setidaknya mayat itu yang bersifat darah itu masih bisa yang kita sampaikan. Oke, tapi saat ini Bang, saksi yang dihadirkan itu hanya pelaku ya Bang? Misalnya ada nggak istri dari pelaku atau istri dari korban gitu? Ya, artinya dengan adanya saksi kan, makanya tersangka juga dapat ditemukan begitu. Oke, enggak, maksudnya saat ini saksi yang bisa dimintai keterangan gitu Bang? Hanya si pelaku? Hanya si pelaku, dan pelaku sudah mengaku. Memang dia yang membunuh ya? Iya. Berarti cekcoknya ini Bang hanya pas di TKP itu atau memang ada sebelumnya, ada sebelumnya cekcok gitu? Cekcok. Nah, informasi yang kita dapat, cekcok mereka itu sudah sering lah. Nah, biasalah di abang adik kalau sudah berkelahi kan, bukan lagi soal pasti banyak persoalan, tapi pada umumnya itu persoalan lahan. Awalnya kan persoalan lahan memang. Jadi batas itu mungkin ada pembagian tanah, lalu dia mendapatkan bagian-bagian begini, lalu dia
biasalah persoalan-persoalan lahan begitu, sampai si adiknya ini juga menanam pohon Ubi. ubi kayu di daerah yang semestinya bukan haknya begitu. Oke, nah tapi sejauh ini udah dapat keterangan nggak Bang dari si pelaku? Apakah dia memang itu berniat membuat adiknya sampai tewas kah, atau nggak sengaja gitu rupanya tewas kayak gitu? karena terbawa emosi. Ah, Kalau itu urusan polisi lah itu. belum Karena- dapat informasi ya Bang ya? Ya, seandainya pun dapat informasi, yang pasti kan setiap pelaku itu tidak juga mengaku seluruh keapanya. Nggak jujur Berapa kali gitu? Iya. Ya, Oke. jadi yang pasti polisi sudah menetapkan tersangka dan pelaku mengakui perbuatannya melukai hingga menimbulkan korban meninggal dunia begitu. Itu kira-kira bakal dijerat pasal apa Bang? Pembunuhan berencana kah? Bisa jadi karena hasil otopsinya kan belum dapat. Jadi pihak kepolisian biasanya menentukan pasal dan sanksi itu pun selain karena keterangan dia mengaku bahwa melakukan pembunuhan itu, ada juga Hasil bisa otopsi, diperkirakan ya? juga ada rentang waktu antara kejadian dengan proses, misalnya cekcok dulu lama. Emang sejak awal dia sudah lalu pembunuhan itu begitu. Jadi pihak kepolisian belum bisa memastikan itu. Oke. Tapi yang pasti pasal pembunuhan masih. Oke, terima kasih banyak Bang Maurits atas informasinya. Hati-hati di jalan, selamat beraktivitas kembali, selamat sore. Selamat sore kakak berdua, selamat sore Tribun Medan. Bang Maurits ambil aman aja, dia bilang kakak berdua, soalnya nggak tahu nama kita siapa. Oke, itu tapi kalau mungkin bukan hanya karena lahan itu tadi ya, kayak Iya. ini Bang Maurits, masa gara-gara itu aja membunuh gitu kan. Sebelumnya mungkin banyak masalah ya cekcok, tapi ya itu sama sekali tidak dibenarkan ya Tribuners ya, apalagi tuh kandung ya, saudara kandung. Mau saudara nggak kandung pun ya jangan sampai kita Iya. membunuh orang gitu kan dengan sengaja. Oke, ini di berita terakhir ini Apa nih berita ada kita yang terakhir? ada satu unit mobil Mitsubishi Strada Triton menabrak 4 unit sepeda motor. Waduh, ada insiden kecelakaan nih Tribuners. Kok ada penari latar tiba-tiba Iya. di belakang kita ya. Oke, nah insiden kecelakaan itu terjadi di simpang pos flyover Jepin Ginting sini. Dekat. Tadi malam ya. Nah, akibat kecelakaan itu seorang pengendara diduga tewas dan 3 lainnya mengalami luka usai ditabrak mobil double kabin itu. Menurut salah seorang korban, namanya tuh Samsul Bahri, kejadian itu bermula di mobil tersebut melaju dari arah Jalan Amplas hendak menuju ke Jalan Ngumban Surbakti. Namun setibanya di perempatan jalan, mobil itu menerobos lampu merah dan langsung menghantam 4 unit sepeda motor. Waduh, ini berarti melanggar lampu merah ini ya Tribuners ya. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya lagi nih, kita ada video, kita saksikan dulu video yang berikut ini. Genre di Simpang Pos ini, depan BC GSP Pas. Korbannya nggak ada. Masih ada helm. Kayaknya masih ada orang ini. Karena nggak nampak pasti dia. Rame kok. Bentar ya, kita cek dulu ya. Posisi simpang pos ketua. Ada orang apa? Ada orang apa? Baru kejadian di simpang pos.
Gimana Pak tadi Pak kronologis Pak kejadiannya? Nah, saya waktu itu duduk di depan seberang, dari seberang sana diterobos lampu merah. Apa itu Pak yang nabrak itu Pak? Hah? Yang nabrak Bapak tadi apa? Mobil. Mobil. Expander, mobil apa tadi? Mobil Expander putih. Jadi posisi lagi parkir atau sedang Lagi parkir saya lagi parkir. Yang tertabrak itu lagi parkir semua Pak? Ya, dua yang saya lagi parkir, yang dua lagi jalan. Tabraknya dan robos lampu merah. Ya. Jadi tadi ada berapa kendaraan yang kena Ada Pak? sekitar lebih kurang 5 atau 4 lah. Katanya Pak ada meninggal katanya Pak? Hah? Infonya ada meninggal? Itu informasi masih kita belum pasti, belum tahu orang kita masih apa kronologisnya itu tadi Tapi kronologis. yang Bapak lihat tadi di situ, Ya, yang Bapak lihat tadi, maksudnya lihat yang katanya ada luka-luka korban itu gimana? luka macam saya luka. Nah, yang tadi korban luka. Tapi nggak fatal. Yang fatal yang sana tadi. Yang dibawa rumah di- sakit. di- Belum tahu apa tadi. Nah, setelah itu kita belum tahu apa-apanya ya. Ya. Oke. Pak jam berapa tadi kejadian? Ya, kira-kira ada 1,5 jam lewat. Berapa? Saya pun nggak bosan lagi udah nggak apa lagi. Bapak tadi dari arah mana? Mobilnya dari arah Amplas mau ke Muhammad Subakti. Ya, Sedangkan Bapak? saya parkir depan itu bawah lampu merah. Oh gitu. Itu tetangga. Pak atas nama siapa kita Pak? Hah? Nama Bapak? Samsul Bari. Samsul Bari ya. Nah kalau untuk kendaraan Bapak tadi apa yang kena? Depannya hancur. Depan. Pak, Stangnya patah. kira-kira tadi Pak pemudanya lagi minum atau Kita belum tahu ini belum diproses, belum tahu. Ini masih tiba-tiba aja kan, baru belum proses entah lagi. Apa kita belum bisa bicara gitu. itu yang supir tadi kemana Pak sekarang? Saya Pak? minta aja nomor HP nanti. Ya enggak, yang jadi sekarang yang supir itu? Itu supirnya Oh di dalam. Oke, makasih Pak. Makasih Pak ya. Oke, udah rupanya. Jadi Bapak itu merupakan salah satu korban juga ya, Kak? Iya. Dia ada luka-luka juga Ada katanya luka. tadi. Tadi dia tunjuk-tunjuk ini apa itu yang kayak gini? Apa tadi itu? Coba langsung aja Bang. Oke, langsung aja kita ke reporter kita di lapangan, ada Bang Alfiansyah. Halo Bang Alfiansyah, selamat sore. Ya, halo Ita dan Pria, selamat sore. Di rumah kayaknya nih, Bang. Iya, Abang di mana Bang? Bukan di lapangan ya? Rumah kebanjiran. Kebanjiran. Oh, ya hujannya deras sekali iya, ya. deras sekali. Oke. Masih puasa Bang? Atau udah Budi? Mana tahu tadi ngurus banjir agak-agak masuk sedikit air banjir tuh ya kan, Bang? Oke, Bang Alfiansyah, mungkin boleh dijelasin dulu terkait kronologi kecelakaan di Simpang Pos Flyover Jam Ginting ini. Silakan. Ya, baik, iya, Ita dan juga Tria. Ya, memang tadi malam itu ada kecelakaan di Simpang Pos, itu tepatnya di Jalan Jamin Ginting, di mana ada sebuah mobil Mitsubishi Strada itu menabrak 4 sepeda motor yang ketiga itu sedang berhenti di belakang lampu merah. Nah, menurut informasi terakhir yang kita dapat dari Kasat Lantas Polrestabes Medan mengatakan bahwasanya dari hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan terhadap si sopir ini, kecelakaan itu bermula dari si mobil ini yang dikendarai oleh warga Sedimpuan melaju dari arah jalan Nasution dan tidak jauh dari perempatan tersebut mobil itu bersenggolan dengan sebuah angkot begitu, sehingga dia ini banting setir hingga akhirnya menabrak 4 kendaraan yang berada di depannya, yang ketika itu sedang berada di lampu merah. Nah, salah satu kendaraan itu sempat terseret di bawah mobil hingga akhirnya pengendaranya itu yang merupakan warga kecamatan Medan Selayang itu meninggal dunia di lokasi kejadian. Nah, sementara untuk 3 pengendara lainnya itu mengalami luka dan sepeda motornya itu mengalami kerusakan. Nah, pasca kejadian memang karena kebetulan di lokasi itu ada pos polisi dari Lantas Polsek Gelitua, si sopir pun langsung diamankan di pos tersebut dan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Karena menurut keterangan polisi, pihaknya saat ini masih fokus terhadap si korban yang meninggal dunia untuk agar bisa
mengurus begitu dokumen-dokumen ataupun nanti keperluan untuk dasar harga, baru setelah itu akan melakukan BAP terhadap si sopir dan juga beberapa saksi dan juga korban, begitu. Oke, Bang, berarti kan ini si pelaku ini menabrak orang yang ada di depannya yang sedang menunggu lampu merah gitu ya, Bang? Ya, menurut informasi dari Kasalantas dan juga saksi mata, termasuk korban itu, si mobil ini memang menabrak ketika pada saat itu lampu merah dan ada beberapa kendaraan begitu menunggu di belakang di belakang lampu merah, dan si mobil ini langsung menghantam begitu dari arah belakang. Oke. Nah, untuk pelaku sendiri sekarang di mana, Bang, keberadaannya? Apakah dia juga ada luka-luka? Nah, untuk sopir sendiri saat ini sudah lagi dimintai keterangan begitu di Polsek Deli Tua, dan statusnya masih sebagai saksi begitu dan belum jadi pelaku ataupun tersangka begitu. Yang ada di mobil itu berapa orang, Bang? Nah, menurut informasi itu cuma satu orang aja. Si sopir aja ya? Sopir ini, iya. Jadi korbannya yang lain, Bang, gimana, Bang? Iya, berapa total korbannya, Bang? Korbannya itu karena yang ditabrak itu ada 3 kendaraan. Itu memang kebetulan pada malam itu di kendaraan itu tidak berboncengan, sehingga yang menjadi korban itu 1 meninggal dunia dan 3 pengendara lainnya itu mengalami luka dan juga mengalami kerusakan kendaraan. Tapi pas kejadian itu si sopir ini nggak ada niatan untuk kabur ya, Bang? Karena pada saat itu masih banyak warga. Nah, setelah kejadian itu kan kebetulan mobilnya ini menabrak sempat menyeret sepeda motor sehingga tidak bisa lagi berjalan, dan warga di sana yang kebetulan ramai langsung menahan ataupun langsung mengamankan si sopir ini agar tidak melarikan diri. Oke. Oke, dah itu aja sih kayaknya. Untuk korban yang meninggal dunia, Bang, apakah sudah dimakamkan atau masih dilakukan autopsi? Untuk informasi tersebut, kabar terupdate-nya itu tadi pagi itu masih berada di rumah sakit dan masih menunggu kemungkinan keluarga untuk menjemput dari jenazah sendiri. Oke. Untuk si sopirnya ini, Bang, ada tahu nggak kalau dia tuh ada minum kah atau memang dia secara sadar itu menabrak semua gara-gara menghindari apa tadi, angkot? Nah, untuk pemeriksaan itu belum dilakukan oleh pihak kepolisian. Kemungkinan nanti setelah beres ini korban yang meninggal dunia, karena menurut keterangan informasi dari pihak kepolisian, mereka ini masih fokus dengan korban yang meninggal ini. Nah, setelah nanti urusannya kelar itu barulah akan dilakukan pemeriksaan terhadap si sopir, termasuk juga nanti akan dilakukan pengecekan urin untuk mengetahui apakah pada saat itu si sopir ini ada terpengaruh narkoba ataupun minuman keras begitu. Nanti akan kita update selanjutnya. Oke, Bang Alfiansyah, di Kota Medan sendiri ini kan terkenal sama masyarakat yang barbar ya. Apakah pas kejadian itu si sopir ini ada yang mendapat kekerasan dari warga sekitar, Bang? Amukan dari warga sekitar gitu? Nah, untuk itu memang kebetulan kan karena kejadiannya itu tidak jauh dari pos polisi, sehingga waktu kejadian kebetulan polisi pun masih berada di pos. Nah, si sopir ini langsung diamankan oleh polisi sehingga tidak ada dihakimi oleh warga. Namun memang mobilnya itu sempat dikerumuni oleh warga, namun warga itu mencoba untuk menolong si korban yang sempat terseret di bawah mobil. Gitu. Oke. Terima kasih banyak Bang Alfiansyah ya. Kak, tadi ada lagi? Udah cukup ya. Selamat beraktivitas kembali, selamat puasa. Ditunggu updatean informasinya. Selamat sore. Selamat sore, salam ya. Ya, itu buat teman-teman semua ya, berhati-hati dalam berkendara, jangan menerobos lampu merah. Terus mungkin kurangi kecepatan ya. Kalau udah lewat lampu merah, udah mau dekat lampu merah gitu ya kan. Kita apalagi yang dilawan ini angkot.
Angkot ini di agak- Medan barbar. Angkot Jamin Ginting tuh lagi, tau kalian ya? Itu gila kali, ngebut, main nyalip, nggak peduli pokoknya. Padahal dia bawa nyawa juga di belakang penumpangnya gitu. Tapi kayak gitu pernah kakak tanya, katanya untuk ngambil sewa. Oh dia Cepet-cepetan. ngebut-ngebutan. Iya, kadang mau Cepet-cepetan. lomba-lombaan gitu Kak. Iya. Cuman kadang ini kayak udah malam kan, apalagi cobain dia Iya, kejar. apalagi ya kan? Aduh, ya kayak gitu ya. Ini buat uak-uak angkot nih, tolong dong Wak, pedulikan nyawa orang lain Wak, yang di jalan tuh Wak. Kami juga serem Wak jadinya Wak. Ica tuh dulu kampusnya Kak jalannya lewat ini Jamin Ginting ini. Jadi pas awal-awal Ica kuliah itu lewatnya nggak dari sini, dari Ring Road. Oh. Tapi pas sudah kerja, jadi kan lebih deket tuh dari Jamin Ginting. Lewat lah situ. Mak ngeri kali. Next Ica nggak mau lagi dari situ. Mending dari Ring Road lah, berabu lah situ. Daripada menghadapi angkot takut Iya, awak. angkot. Ya, itu dia Tribuners ya. Berita kita pada hari ini semoga bisa mengisi harinya Tribuners menjelang ngabuburit ya. Buka puasa. Iya, membuka puasa. Buka lagi ada puasa apa ngabuburit. kita hari ini, Cah? Nanti lah tengok menu yang dikasih Bang Kere. Oke, kalau gitu ya untuk informasi lainnya, ada informasi seputar Ramadan juga kalian bisa lihat melalui portal kita ada di www.medan.tribunnews.com atau bisa di media sosial kita di bawah ini atau bisa langsung download aplikasi Tribun X tersedia di App Store maupun Play Store. Jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan khusus bulan puasa kita tuh di jam 16 waktu Indonesia Barat ya Kak, Iya, di jam lebih cepat. 4. Kalau gitu aku Risha Aku Tria. beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners, selamat sore Medan. Assalamualaikum.